Api Tauhid, Cahaya Keagungan Cinta Sang Mujahidin, karya Habibur Rahman Al-Shirazi. 6. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah perempuan. Bagian kedua. Subuh menyapa Istanbul. Salju masih menumpuk di mana-mana. Kumandang azan dari menara-menara masjid yang bertebaran di seantero kota hanya mampu menggerakkan mereka yang dalam keimanan akan perjumpaan dengan Tuhannya. Fahmi membangunkan Hamzah dan Subki. Ketiganya lalu keluar dari villa itu menembus udara dingin yang menusuk untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Usai sholat subuh berjamaah, ketiganya berbincang di kamar Fahmi. Hamzah menyiapkan teh panas dan membawa sisa roti borek. Maafkan atas ketidaknyamanan yang kau rasakan sendirian di villa bersama Aisel. Aku sama sekali tidak menyangka mobil itu akan bermasalah. Itu memang mobil tua, tapi biasanya asik-asik saja. Yang penting tiket terbang ke Kayseri sudah di tangan. Dan aku sama sekali tidak menduga kalau Aisel akan datang. Biasanya jika dia mau balik ke Istanbul, dia kasih kabar. Karena tidak ada kabar, bahkan pada Paman Recep yang menjaga villa ini, maka saat kita sampai dan Paman Recep minta izin pulang beberapa hari ke Kocaeli, aku izinkan. Jelas Hamzah sambil menyeruput teh panas. Jadi Aisel itu sepupumu? Tanya Fahmi. Benar, jadi ibunya Aisel itu bibiku atau adik kandung dari ayahku. Saya merasa ada yang janggal. Subki ikut bicara. Apa itu? Tugas Hamzah. Kau tampak begitu akrab dengan sepupumu, seperti tidak ada jarak, seperti dengan adik kandung saja. Berpelukan dan bincang-bincang sampai larut malam berdua. Kan tadi malam aku hanya nemeni sebentar. Padahal kita tahu sepupu itu bukan mahram, kata Subki. Yang dikatakan Subki itu persis yang aku pikirkan sekilas saat aku melihat Aisel begitu mesra memelukmu, sambung Fahmi. Hamzah tersenyum. Maaf, aku belum menjelaskan. Aku memang harus memberikan tabayun supaya tidak ada berprasangka. Jadi benar, Aisel itu saudara sepupuku, dan ia sekaligus adalah saudara sesusuan denganku. Saat Aisel masih bayi, ia pernah dititipkan pada ibuku selama 1 bulan dan menyusu pada ibuku. Itu saat ibunya Aisel harus ke London menyelesaikan tesis masternya. Fahmi dan Subki mengangguk. Kini jadi terang semuanya, kata Fahmi. Benar, Subki menyeruput tehnya. Tapi Aisel itu kasihan. Kenapa kasihan? Sejak umur 12 tahun, Aisel ditinggal wafat ibu kandungnya. Saat itu mereka hidup di London. Ayah Aisel juga orang Turki yang menjadi dokter ahli bedah di London. Hanya sayangnya ayahnya itu agak kurang pengalaman agamanya. Ibunya Aisel yang berarti adalah bibiku bernama Zainab. Bibi itu cerdas. Ia mendapat beasiswa kuliah di London sampai jenjang master. Kepakarannya matematika. Di London, ia bertemu pemuda Turki yang sudah berprofesi sebagai dokter di sebuah rumah sakit namanya Yavuz. Ketika Bibi minta izin kepada kakek akan diperbolehkan menikah dengan Yavuz, kakek sempat bertanya bagaimana agamanya. Bibi menjawab, yang penting kan dia orang Turki dan Islam. Kakek menjawab, bukankah begitu banyak juga orang Turki yang mengaku Islam, tapi seperti tidak kenal Islam? Bibi mendesak. Akhirnya kakek mengizinkan mereka. Mereka bahkan menikah di London. Hanya kakek seorang yang terbang ke London untuk menghadiri pernikahan. Ketika hamil tua, entah kenapa Bibi ingin melahirkan di dekat nenek. Maka Bibi pulang ke Turki. Lahirlah Aisel. Kakek ingin memberinya nama Aisyah, tapi Paman Yavuz memberinya nama Aisel. Setelah berumur 1 bulan, Paman Yavuz harus kembali ke London karena izin cutinya habis. Dan Bibi masih tetap di Turki. Hampir setengah tahun Bibi di Turki. Turkinya di daerah mana? Tanya Fahmi. Di Kayseri. Terus bagaimana? Saat Aisel umur setengah tahun, Bibi mendapat panggilan harus balik ke London untuk menyelesaikan tesisnya. Jika tidak, maka terancam di drop out. Saat itu, ibuku baru saja melahirkan adikku yang bernama Emil. Aisel lalu dititipkan sama ibu dan Bibi terbang ke London. Aisel menyusu pada ibu bersama Emil. Rupanya Bibi seperti lupa dengan anaknya. Aisel ditinggal bersama kami sampai umur 3 tahun.
Jadi Aisel sudah seperti anak ibu sendiri. Ketika umur 3 tahun, bibi dan paman datang menjemput Aisel. Aku masih ingat bagaimana Aisel menangis menjerit-jerit tidak mau dibawa pergi. Tapi bibi dan paman adalah orang tua kandung mereka. Aisel dibawa ke London. Emil sampai sakit selama 2 minggu kehilangan Aisel. Hamzah menghentikan ceritanya. Ia menyeruput tehnya dan kembali melanjutkan. Kami rindu pada Aisel, tapi kami tidak bisa menyusul Aisel ke London. Saat itu usaha bisnis ayah belum maju. Untuk makan sehari-hari cukup, tapi tidak lebih. Kami sedikit bersyukur tiap tahun bibi menyempatkan liburan bawa Aisel ke Kayseri. Hanya yang membuat kami sedih sampai umur 9 tahun, Aisel belum bisa sholat dengan benar. Sementara Emil sudah hafal 5 juz Al-Quran. Ibu sempat menegur bibi, tapi bibi hanya tertawa. Ketika Aisel berumur 12 tahun, Bibi Zainab meninggal dunia saat melahirkan anak keduanya. Bibi dan bayinya itu tidak selamat. Meskipun paman Yafuz Ali Bedah tetap tidak berdaya menolong istrinya dari kematian yang telah ditakdirkan Allah. Seluruh keluarga bersedih. Hamzah menghela nafas. Paman Yafuz sempat menitipkan Aisel kepada kami lagi. Kami harus super sabar menghadapi Aisel yang telah memiliki cara hidup dan cara berpikir yang tidak lagi sama dengan gadis Turki pada umumnya, khususnya Kayseri. Tapi ibu adalah pendidik teladan. Dan darah daging Aisel yang sebagian dibentuk oleh air susu ibu membuat kedekatan keduanya mudah terjalin. Aisel luluh di tangan ibu. Hanya 1 tahun bersama kami, Aisel diambil ayahnya. Saat itu, paman Yafuz sudah menikah lagi. Bukan dengan perempuan Turki, tapi dengan perempuan Inggris. Dan bukan seorang muslimah. Kami sempat meminta agar membiarkan Aisel menuntaskan sekolah menengahnya di Kayseri. Nanti saat masuk perguruan tinggi, biarlah melanjutkan di London. Tapi paman Yafuz bersikeras, dan Aisel juga ingin kembali ke London. Kami kehilangan Aisel untuk kedua kalinya. Meski begitu, hubungan kami dengan Aisel sangat erat. Setiap kali datang musim panas, Aisel berlibur ke Turki. Dan kedatangannya kali ini sangat mengejutkan, dengan membawa cerita yang mengejutkan. Apa itu? Suki yang larut dalam cerita jadi penasaran. Di London, Aisel ternyata sudah tidak lagi serumah dengan ayahnya dan keluarganya. Aisel sudah hidup sendiri. Ia sewa rumah sendiri. Ia putus kuliah dan kini kerja di sebuah toko sepatu. Kenapa bisa begitu? Tanya Suki. Aisel cerita itu bermula ketika Aisel diminta ayahnya menikah dengan anak temannya dari Amirat. Aisel tidak suka. Paman Yafuz ingin Aisel menikah dengan pemuda Amirat itu karena berasal dari kalangan emir. Menurut paman Yafuz, kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Aisel bersikeras tidak mau. Paman Yafuz mengultimatum, kalau tidak mau, ia tinggalkan rumah. Aisel sudah berpola pikir gadis muda Inggris dan akhirnya meninggalkan rumah. Saya sendiri heran, paman bisa muncul pemikiran memaksa anaknya. Tapi menurutku, apa yang diminta paman mungkin akan lebih baik bagi Aisel daripada keputusan nekatnya yang nyaris menghancurkan hidupnya. Menghancurkan hidupnya, bagaimana? Subki kembali mencomat satu-satunya roti yang tersisa. Aisel hidup sendiri, tidak ada yang kontrol. Di tempat kerjanya, ia berkenalan dengan pemuda dari Spanyol bernama Carlos. Inilah celakanya. Mereka lalu hidup serumah tanpa ikatan pernikahan. Kemudian Aisel hamil. Pemuda itu tidak mau bertanggung jawab, malah meminta menggugurkan. Keduanya lalu sepakat menggugurkan. Janin itu pun digugurkan. Naasnya, dokter yang menggugurkan janin itu tertangkap kepolisian karena sudah lama diamati. Dokter itu ditahan, dan Aisel sempat melarikan diri sebelum ditangkap polisi. Carlos membawa Aisel ke Spanyol. 4 bulan mereka hidup di Barcelona. Ternyata Carlos itu punya niat jahat mau menjual Aisel pada jaringan mafia. Aisel mendengar percakapan Carlos dengan temannya. Saat Carlos tidur, Aisel sempat membaca SMS Carlos yang sudah merencanakan menjual Aisel. Beruntung Aisel bisa melarikan diri sambil membawa uang Carlos untuk beli tiket ke Istanbul. Jadi Aisel ternyata tidak datang dari London, tapi dia melarikan diri dari Barcelona. Tadi malam, panjang lebar Aisel menceritakan semuanya kepadaku saat kalian sudah tidur. Aisel menyampaikan ia ingin hidup yang benar.
ingin hidup yang bermakna. Ia ingin ada orang yang membimbingnya. Ia bahkan memintaku agar mau menikahinya. Ia mau melakukan apa saja asal aku mau menikahinya. Aku sampaikan, itu tidak mungkin, sebab ia saudara satu susuan denganku yang diharamkan menikah oleh agama. Aisal minta kepadaku agar dicarikan orang yang bisa melindunginya dan membimbingnya. Ia tidak mau lagi kembali ke London atau Eropa. Ia ingin hidup cara Turki yang penuh kekerabatan dan cinta. Tiba-tiba Fahmi berkata, "Kalau begitu, kamu nikahi saja, Sub." Aku, dan kamu, Mi, kamu saja lebih cocok. Aku sudah punya istri. Mungkin lebih baik Aisal daripada istri yang meminta cerai begitu, Mi. Fahmi menghela nafas mendengar kalimat sahabatnya itu. Subki merasa tidak enak. Maafkan aku, Mi. Bukan maksudku menyinggung perasaanmu. Tidak apa-apa, Sub. Bisa jadi yang kau katakan benar. Tapi yang jelas, umur, rezeki, jodoh sudah dicatat oleh Allah. Aku masih berharap pernikahanku kembali di jalan yang lurus. Ya, semoga. Hamzah, jadi bagaimana rencananya? Kapan kau mengajak kami keliling tadabbur sejarah keteladanan Syekh Baiduzzamан Said Nursi? Saya ingin melupakan sementara luka-luka di dalam hati ini. Siapa tahu masuk ke dalam penghayatan sejarah orang solih bisa menyembuhkan luka jua, kata Fahmi. Jadi rencananya nanti siang selepas sholat zuhur kita pergi ke airport untuk terbang ke Kayseri. Sebelum maghrib kita akan sampai di bandara Kayseri. Langsung ke rumahku. Di sana temanku bernama Bilal yang sudah lebih dulu menjadi Tulabun Nur akan menemani kita, dan Bilal akan menjelaskan dengan detail sejarah hidup Syekh Said Nursi. Dari Kayseri kita akan ke Sanliurfa lewat Kahramanmaraş. Dari Sanliurfa kita akan meluncur ke Konya lewat Adana dan mampir sebentar di Dersane Bukit Tekir. Dan dari Konya kita akan ke Isparta, tapi singgah di Barla. Semua dengan perjalanan darat. Bagaimana? Kalian siap? Insya Allah, jawab Fahmi dan Subki nyaris bersamaan. Oh ya, Aisal mungkin ikut. Apa? Aisal ikut? Tanya Fahmi. Iya, saya tidak tega membiarkan dia sendirian di sini. Paling tidak dia ikut ke Kayseri. Biar dia nanti tinggal bersama ibu. Ya sudah kalau begitu, ujar Fahmi. Oh ya Hamzah, terus villa ini katanya milik Aisal. Ceritanya bagaimana? Tanya Subki. Villa ini hadiah ulang tahun ke-10 dari usia pernikahan. Saat itu Paman Yafuz sudah sangat mapan. Bibi Zainab diberi hadiah villa ini untuk berlibur musim panas. Untungnya sejak awal pembelian sudah dinamakan Bibi Zainab. Jadi saat Bibi Zainab wafat, villa ini pun langsung menjadi milik Aisal. Karena begitulah wasiat Bibi Zainab. Fahmi dan Subki mengangguk-angguk. Hamzah seperti ingat sesuatu. Astagfirullah, ada apa Hamzah? Saud Fahmi. Aku tiba-tiba merasa berdosa sekali. Kenapa? Aku telah membuka rahasia Aisal kepada kalian. Astagfirullah, bukankah ini termasuk hibah? Astagfirullah, benar juga. Terus, bagaimana ini? Kering Subki berkerut. Kita harus minta maaf dan minta dihalalkan sama Aisal, Saud Fahmi. Biar aku nanti yang melakukannya. Aku yang salah, Dede Hamzah. Terlepas ini hibah atau bukan, aku banyak mendapat pelajaran dari kisah Aisal ini. Di antaranya, Barat itu maju. Ada hal-hal yang bisa kita ambil dari Barat, tapi tidak semua yang datang dari Barat itu cocok untuk kita. Terutama etika, adab, dan cara hidup kita yang sejak kecil beradab Islam. Di era modern ini, kita memang harus mengejar ketertinggalan kita dalam banyak bidang. Namun jati diri sebagai seorang muslim yang kuat, akar akidah dan akhlaknya tidak boleh luntur. Aisal menurutku contoh dari sekian banyak generasi yang menjadi salah satu korban lunturnya identitas orang tua mereka yang migrasi ke barat. Hamzah menghela nafasnya, lalu berkata lirih, "Apa yang kau katakan benar, Subki." Tiba-tiba dari arah pintu kamar terdengar suara salam. Assalamualaikum. Semua mata seketika menengok ke asal suara Aisal. Aisal telah berdiri di ambang pintu dengan tubuh rapat tertutup auratnya. Saya mau sholat subuh. Belum terlambat kan Hamzah? Hamzah melihat jam tangannya. Belum, masih bisa. Tapi saya agak lupa caranya Hamzah. Tolong saya diajari. Baik, ayo ke kamarku saja.
Hamzah bangkit dan bergegas mengikuti Aisal melangkah ke kamarnya. Fahmi dan Subki saling pandang. Keduanya lalu menunduk dan menarik nafas pelan. Di luar villa, angin pagi berhembus semilir. Hawa dingin menusuk tulang. Jalanan kota Istanbul pelan-pelan mulai ramai kendaraan. Tukang koran masih bekerja melempar koran ke balkon-balkon. Istanbul telah menjadi saksi jatuh bangunnya peradaban, juga menjadi saksi perputaran zaman, bergantinya cahaya dengan kegelapan, serta kegelapan dengan cahaya.